seringkali atau bahkan kalau saya katakan 90% orang membeli rumah itu tidak sesuai kemampuan. Loh, kok bisa? Halo, Assalamualaikum Sobat Jamu Time. Pada sesi kali ini saya akan berbagi tips atau sharing informasi bagaimana kiat membeli rumah tanpa ngutang, tanpa KPR, ya. Nah, barangkali Sobat Jamu Time selalu berpikiran, apa iya zaman sekarang membeli rumah itu bisa cash, bisa tunai, tanpa hutang, tanpa KPR, ya. Padahal kalau kita perhatikan, harga rumah itu kan selalu naik, kenaikannya cukup tinggi, sementara kenaikan penghasilan khususnya para karyawan itu kan average, rata-rata, ya. Jadi kalau kenaikan karyawan itu penghasilannya misalkan naik 10%, tapi kenaikan properti rumah itu bisa 20–30% per tahun. Nah, bagaimana ngejarnya? Nggak akan ini, ya, kalau kita bandingkan seperti ini. Nah, ini rumah, ini properti, ini penghasilannya, nggak akan kekejar. Nah, tapi yakinlah bahwa apabila kita fokus punya keinginan yang kuat untuk membeli rumah tanpa ngutang, insya Allah itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi prinsip pertama adalah selalu yakin bahwa siapapun itu pasti punya rumah dan bisa beli rumah tanpa ngutang. Itu prinsip pertama. Kalau itu tidak yakin, maka jangan harap kita akan bisa beli rumah tanpa utang, tanpa KPR. Karena apa? Sekali kita membebaskan pikiran kita bahwa kita bisa beli rumah, bahwa kalau beli rumah itu mesti dengan utang atau dengan KPR, maka apa? Maka otak kita, pikiran kita akan selalu mencari jalan bagaimana beli rumah dengan ngutang, dengan ngutang, dengan ngutang. Nah, itu yang selalu terjadi. Maka arah pikiran kita, pola pikiran kita selalu akan mencari rumah-rumah yang selalu di KPR-kan. Nah, tetapi kalau kita atau Anda mencari atau berpikir bahwa rumah itu banyak yang cash dan bisa dibeli dengan cash, dengan gaji kita dan penghasilan kita, maka kita akan selalu mencari jalan bagaimana kita menemukan rumah-rumah itu, gitu loh. Ya, itu prinsip pertama. Nah, prinsip kedua yaitu beli rumah itu sesuai kemampuan. Ya, sesuai kemampuan. Seringkali atau bahkan kalau saya katakan 90% orang membeli rumah itu tidak sesuai kemampuan. Loh, kok bisa? Ya, iya, memang tidak sesuai kemampuan. Misalkan gaji Anda kalau nabung misalkan dalam waktu 5 tahun itu terkumpul 200 juta. Itu kalau disiplin misalkan. Atau 300 juta, disiplin, nabung, dapat bonus, dapat ditabung. Nah, itu 200 juta sampai 300 juta misalkan. Tetapi Anda beli rumahnya nggak sesuai kemampuan. Anda pilih rumah yang misalkan harganya 1 miliar. Karena dengan uang 200 juta tadi, Anda berpikir, wah, ini rumah uang hanya untuk bisa DP-nya. Maka Anda cari rumah yang seharga DP 200 juta dan kemudian harga rumahnya berapa, nah itu yang Anda beli. Nah, itu kan tidak sesuai kemampuan, padahal kemampuan Anda ya hanya 200 juta, 300 juta, itu loh, ya. Jadi beli rumah sesuai kemampuan. Nah, karena itu kalau sesuai kemampuan itu belum bisa meraih rumah idaman, ya sabar dulu. Jadi yang penting kita beli rumah yang pertama itu sesuai kemampuan, ya. Jadi tidak perlu memikirkan rumah, saya pingin rumah begini bla 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 di komplek ini, di daerah ini harus begitu, lingkungan begini. Nah, itu berat. Kalau memang kemampuan Anda misalkan 300 juta tapi mintanya di daerah tertentu yang lebih bagus rumahnya dan lebih bagus lokasinya. Nah, itu yang kedua. Tips yang ketiga adalah selalu ini belajar, open minded, ya, buka pikiran. Selama ini kan jarang sekali orang itu banyak meluangkan waktunya untuk belajar bagaimana orang membeli properti, bagaimana cara orang
memilih properti yang baik. Bagaimana orang mendapatkan properti yang murah di daerah yang bagus? Jarang, ya. Rata-rata orang kalau mau beli properti, ya udah baru kepikiran saya mau di daerah itu, gitu kan. Nah, sampai di situ baru dia kemudian nyari developer mana yang menjual rumah di daerah situ. Kita kumpulin brosur perumahan. Padahal menurut saya membeli properti tidak hanya di developer perumahan gitu loh ya. Jadi banyak properti-properti murah itu yang seharusnya atau orang jual butuh murah gitu loh. Jadi dan itu jarang. Ini saya lakukan sekitar tahun 2000-an ya, ketika rumah saya di Depok, kemudian saya pingin rumah di Jakarta. Itu kan saya nyari hampir tiap hari itu, baca di pos iklan jual beli. Kalau zaman dulu tahun 2021 itu belum ada internet yang semarak sekarang. Jadi sekarang enak tinggal lihat di internet, kemudian dijual beli rumah. Kalau dulu nggak, saya beli koran. Kalau nggak salah namanya koran Pos Kota, itu yang banyak itu jual rumah. Dari Sabtu Minggu saya cek, saya lihat gitu kan, mana ini orang dijual rumah. Nah, saya tandain, oh ternyata daerah-daerah ini. Bahkan ketika saya belum punya duit pun, belum cukup untuk membeli rumah itu, saya koleksi itu ya. Saya koleksi, saya tulis, oh rumah ini harga sekian, rumah sekian. Terus saya pikir, rumah saya di Depok, saya mau jual, berarti saya kurang sekian. Nah, saya selalu cari itu, hampir tiap minggu saya keliling ke lokasi-lokasi. Artinya apa? Saya jadi hafal daerah-daerah tertentu yang menjadi target rumah saya yang kedua, atau karena saya ingin pindah dari lokasi rumah Depok yang pertama itu. Dan itu makanya yang ketiga itu tadi, kita harus mau belajar dan mencari informasi mana rumah-rumah yang terbaik dengan harga yang murah. Dan itu pasti ada. Selalu saja ada orang yang ingin jual rumahnya dengan harga murah karena dia butuh. Dan prinsip itu sampai sekarang saya pegang. Alhamdulillah, dengan keyakinan itu saya sering mendapatkan properti yang harganya relatif murah di bawah harga pasar. Nah, itu prinsip yang ketiga. Ya, nah, yang keempat adalah itu tadi, menyiapkan budget sesuai kemampuan kita. Jadi kalau misalkan dalam waktu 3 tahun kita mampu mengumpulkan uang 300 juta dengan cara apapun, misalkan kita menghemat, kemudian tidak beli mobil dulu, tidak ngangsur leasing dulu, ke kafe, ke apapun dikurangin. Nah, itu insya Allah bisa ya. Setelah kita siapkan budget itu, maka nah tadi yang di poin ketiga, kita sudah tahu informasi banyak tentang rumah-rumah yang mau dijual dengan harga murah dan yang terbaik. Nah, di poin 4 itu adalah kita sudah menyiapkan budget, maka selanjutnya adalah nanti saya akan berikan hitungannya. Bagaimana mendapatkan misalkan rumah seharga 500 juta, hanya Anda bayar sebesar 250 sampai 300 juta. Nah, ikuti, check it out. Oke, Sobat Jamu Times, jadi pada sesi ini saya jelaskan bagaimana kita bisa membeli rumah itu seharga 500 juta misalkan ya, senilai 500 juta itu bisa tanpa KPR atau tanpa utang ya. Dan 500 juta ini kita bisa hemat atau kita bayar sekitar hanya 250 sampai 300 juta. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita lihat nih hitung-hitungannya. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan bahwa kalau rumah 500 juta ini kalau di Depok, di Jakarta dan sekitarnya itu biasanya dapatnya di daerah Depok ya. Depok misalkan, atau Bekasi, ini masih dapat nih. Sebenarnya sih luasnya berapa ya, kisaran sih antara 60 sampai 90 meter masih dapat. Nah, tapi lokasinya tergantung ya, lokasinya nanti beda-beda ya. Kalau semakin bagus lokasinya, maka semakin kecil dapatnya dengan uang 500 juta ini. Nah, dengan tanah 60 atau sampai 90 meter ini biasanya tipenya itu sekitar 45 sampai 50-an meter persegi ya, 50 meter persegi. Nah,
itu orang kalau biasanya beli rumah KPR itu kan dia sudah menyiapkan DP, betul nggak? Misalkan ada DP-nya yang umum itu kan 10 sampai 20% ya. Tapi yang 10% itu biasanya jarang. Artinya bank-bank itu sebagian besar minta 20%. Gitu ya. Kalaupun bank mengizinkan 10%, biasanya pembeli itu justru gajinya itu tidak cukup untuk mengangsur, karena semakin kecil DP yang dibayarkan maka semakin besar angsurannya. Nah, oke, kita anggap rata-rata saja Anda sudah punya DP 20% ya. Nah, dengan DP 20%, kalau Anda mau beli rumah 500 juta, itu kan kurang lebih 100 juta uang Anda yang ada di tabungan kan ya, 100 juta. Nah, kalau orang beli KPR, selain harus menyediakan uang DP, itu dia juga harus menyediakan biaya-biaya biasanya ya, biaya-biaya. Nah, biasanya biayanya itu kurang lebih 7%, kurang lebih ya, ini kurang lebih saja. Maka kalau 7% dengan DP 100 juta, rumah yang mau dibeli 500 juta, maka KPR-nya adalah 400 juta ya, betul nggak? Maka paling tidak Anda harus punya uang 28 juta ditambah 100, maka 128 juta ya. Nah, setelah ada uang 128 juta ini, Anda baru bisa membeli rumah seharga 500 juta. Nah, sekarang kita balik. Misalkan kalau Anda mau membeli uang atau membeli rumah dengan cash, itu Anda sebenarnya sudah bisa dengan 28 juta gitu loh, dengan 28 juta ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, kalau Anda KPR 400 juta, itu angsurannya itu kurang lebih 3 juta per bulan ya, dengan bunga 6,75 sampai 7%. Ini bunga promosi nih. Jadi sebenarnya kalau bunganya sudah tidak promosi lagi, bisa sekitar 3,5 jutaan, 3,5 juta ya, 3,5 angsuran yang harus disediakan. Anggap saja misalkan Anda rutin menyediakan angsuran ini selama 36 bulan atau 3 tahun, maka yang terkumpul ya sekitar 36 kali 3, maka 108 jutaan, 100 jutaan. Anggap saja misalkan ada Anda mengurangi atau hemat, kemudian ada THR Anda kumpulkan, nah itu bisa aja, anggap 3 tahun ini bisa Anda kumpulkan 120 juta ya enggak? Nah, bayangin, selama 3 tahun jika Anda tidak mengangsur rumah, kemudian ditambah uang tabungan Anda yang untuk DP tadi, itu sudah terkumpul 128 ditambah 120, jadi kurang lebih 248 juta. Cukup ini sebenarnya untuk beli rumah senilai atau setaraf dengan harga kalau Anda KPR 500 juta. Nah, hitung-hitungannya gimana? Hitung-hitungannya seperti ini ya. Yang pertama, Anda bisa beli kafling tanah ya, kafling tanah. Ada habis nih. Nah, kafling tanah, misalkan Anda di sini nih, Anda mau target di sini belinya. Ini misalkan rumah KPR yang 500 juta. Nah, kalau Anda menginginkan lokasi di sini, Anda bisa aja kalau cari dari sini nih, di sini, di sini, di sini, di sini. Anggap aja ini ring 1 atau di sini, sini gitu kan. Nah, ini ring 1. Kalau misalkan nggak dapat sini, bisa ring 2 sini. Nggak dapat lagi sini, ring 3 sini. Jadi ring 1, ring 2, ring 3, ya kan? Nah, dengan begitu Anda cari di sini. Biasanya nih ya, biasanya kalau perumahan pengembang jual 500 juta, itu harga tanah di sekitaran situ kurang lebih biasanya itu 1,5 juta sampai 2 juta gitu loh ya. Ini kurang lebih seperti itu. Karena
nanti kan ada pembangunan, kemudian ada keuntungan pengembang ya. Makanya Anda cari tanah di sekitar sini, anggap saja tanah yang Anda cari 70 meter. Kalau harganya 2 juta kan berapa? Cuman 140 juta ya enggak? Nah, ini udah hampir kebeli nih sama tabungan uang DP Anda. Udah beli tanah. Nah, kalau udah nemu tanah, kemudian langkah selanjutnya kan tinggal bangun saja, ya enggak? Nah, bangun. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah tanah kebeli, ya, kemudian selama 3 tahun tadi, ya udah didiamkan saja kaflingnya, diamkan saja ya kafling. Udahlah ditaruh aja, udah nggak ada yang ngambil tanah. Ya, didiamkan. Nah, sambil menunggu 3 tahun terkumpul tadi kurang lebih uang 120 untuk bangun. Jadi kalau Anda bangun sendiri 120 ini bisa untuk membangun kurang lebih tipe 30-an sampai 45 meter persegi. Ngirit kan? Coba kita hitung. Tadi harga tanah 140 kurang lebih juta. Kemudian bangun anggap 120. Kalau molor-molor lah bisa 140 ya. Berarti kan 260 sampai 280. Anggap molor lagi sampai 300 juta. Nah, ini. Jadi daripada Anda beli rumah dari pengembang 500 juta, maka biar bisa beli rumah cash tanpa utang KPR, yaitu tadi 1 beli kafling, 2 bangun sendiri ya, bangun sendiri. Nah itu. Nah, kenapa kok bisa beli 300 juta ini lebih murah? Ya karena kalau beli di pengembang itu kan 1 ambil untung, betul nggak? Ambil untung itu bisa 20 sampai 40%. Kalau pas dia bernasib baik bisa untung nih 40%. Bayangin kalau 40% kali 500 kan berarti untungnya pengembang 200 juta, ya enggak? Kalau lagi biasa-biasa ya untung 20%, ya paling dapat 100 juta untungnya, gitu kan. Nah, jadi harga rumah yang seharusnya 300 juta menjadi 500 juta itu tadi karena ada keuntungan pengembang. Yang kedua, pengembang atau developer itu kan juga bikin fasilitas jalan, fasos, fasum. Ya wajar, makanya biaya-biaya itu akan diambil dari uang dari konsumen atau calon konsumen, gitu loh ya. Jadi makanya kalau Anda ingin belinya lebih murah dan tidak perlu KPR, ya ambil rumah, beli tanah dan bangun sendiri. Cuman memang ada bedanya kalau kita beli rumah di mana ini, di pengembang dengan beli sendiri, tentu fasilitasnya tidak sebagus yang di pengembang. Ya, mungkin Anda agak bergeser sedikit di kampung atau kafling, bisa juga di perkampungan atau di rame-rame Anda patungan. Ya, beli patungan misalkan dipetak-petak sama teman-teman Anda, ada 5 orang, 10 orang. Nah, ini juga bisa gitu, seperti itu. Pasti lebih murah dari itu. Nah, demikian Sobat Jamu Times apa yang saya share, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan yang belum punya rumah, yang punya keinginan rumah secara kuat untuk tidak ngutang dan tidak KPR, saya doakan semoga terlaksana di tahun ini atau 1-2 tahun ke depan. Karena itu, jika informasi ini dirasakan bermanfaat, silakan di like and subscribe ya, dan jangan lupa itu ditekan tombol loncengnya supaya kalau ada informasi-informasi terbaru dari saya yang insya Allah bermanfaat, Anda akan mendapatkan informasi yang pertama dari saya. Dan jangan lupa pula silakan share juga ke teman, sahabat, saudara handetolan yang saat ini barangkali masih bingung mencari rumah atau bingung mau membeli rumah
caranya secara cash atau tunai tanpa hutang tambah KPR, atau bingung karena takut riba membeli rumah dengan KPR, silahkan di-share ke mereka. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.